Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah kajian Ahad ceria yang dirahmati Allah, tentunya kesyukuran yang luar biasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, nikmat dan taufiknya yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa hadir di majelis taklim pagi hari ini. Tentunya tidak banyak Bapak sekalian yang Allah mampukan dan Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu, yang tentunya Rasulullah SAW juga pernah menyatakan bahwa menuntut ilmu itu ternyata merupakan jalan pintas Bapak Ibu sekalian. Jalan pintas untuk apa? Menuju surga. Jadi tentunya surga itu ada jalannya Pak J. Ada jalannya. Dan tentunya kalau kita pergi ke suatu tempat misalnya yang lumayan jauh, yang kita cari jalan yang paling apa Pak? Yang paling cepat nggih, yang paling cepat sampai, yang paling dekat, jaraknya yang paling dekat gitu nggih. Nah, kurang lebih dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat tentunya di sini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi insyaallah ini adalah salah satu jalan pintas, salah satu jalan terdekat untuk mendekatkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnah-sunnah atau jalan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya, kehidupan kita di dunia ini bisa lebih berarti Bapak sekalian. Karena yang dikejar di dunia ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menurut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dunia, melainkan ada hal yang lebih berharga untuk kita kejar di dunia ini, yaitu hal yang mendekatkan kita kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan satu materi yang berkenaan dengan Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah. Walaupun sebenarnya materi keutamaan Makkah dan Madinah ini, keutamaan Makkah itu porsinya lumayan banyak. Kemudian keutamaan Madinah sendiri pun itu porsinya lumayan banyak. Tapi kita coba usahakan untuk kita upayakan untuk kita ringkas sehingga kita mempunyai gambaran secara umum dua kota suci umat muslim di dunia, yang orang-orang tentunya sangat ingin untuk hadir, untuk pergi, entah itu melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya, berikan kita kesempatan kita semuanya untuk bisa berhaji dan berumrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentu sudah menjelaskan kepada kita sekalian tentang
Madinah, tentang Makkah. Ya. Yang mana dua kota suci ini tidak seperti kota-kota yang lain, tidak seperti tempat-tempat yang lain, di mana keistimewaannya luar biasa sekali. Ya, keistimewaan kota Makkah dan kota Madinah ini luar biasa sekali. Ya. Dan faktor terpenting, ibu bapak sekalian, faktor terpenting yang membuat Makkah dan Madinah ini sangat istimewa, sangat spesial, ya, di kalangan umat muslimin adalah karena adanya, ya, kehadiran dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Ya, ini para ulama menjelaskan di antara keutamaan yang paling penting yang dimiliki oleh Makkah dan Madinah adalah adanya dua masjid suci ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Di Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian, kita dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, ini hadisnya konteksnya tentang Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Rasul Alaihi Wasallam mengatakan bahwa as-salatu atau salatun fi masjidi hadza, ya, salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Tentunya kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa masjid yang pertama kali didirikan, ya, masjid yang pertama kali didirikan itu adalah Masjidil Haram. Nah, ini bahkan sejak sebelum kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak sebelum kehadiran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail. Ya, tetapi ketika zaman Nabi Ismail dan zaman Nabi Ibrahim, beliau berdua memperbaiki pondasi Ka'bah. Ya. Nah, adapun ayat yang menjelaskan bahwa Masjidil Haram merupakan masjid yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya masjid yang pertama kali diciptakan untuk manusia, dibangun untuk manusia adalah alladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lain daripada Makkah. Jadi yang ada di Makkah yaitu Masjidil Haram itu adalah masjid yang pertama kali dibangun untuk manusia. Dan tentunya disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya hidup pada awal masa kenabiannya. Ya, pada awal masa kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram yang kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang ada ketika itu, para muhajirin, para ahlu Makkah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan Makkah menuju Madinah. Itulah yang kemudian kita sebut dengan hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang keadaan kaum muslimin ketika itu sulit, tidak bisa atau sulit untuk menegakkan syiar-syiar agama Islam, syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menegakkan tauhid. Karena dominasi orang-orang kafir Quraisy di sana ketika itu masih sangat besar sekali. Ya, sehingga banyak dari para sahabat yang disiksa. Kita ingat kisah Bilal, bagaimana Bilal dijemur di bawah terik panas matahari, kemudian ditindihkan di atasnya apa? Batu yang sangat besar, dan dipaksa untuk apa? Untuk kufur lagi, karena Bilal ketika itu sudah menjadi seorang muslim, dan Bilal adalah mantan seorang budak, ya, budak hitam. Maka di situ Bilal disiksa, ya, ditindihkan di atasnya batu yang sangat besar, dipaksa untuk apa? Dipaksa untuk kembali kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan keimanannya, meninggalkan keislamannya. Tapi disitulah kekuatan, ya, kekuatan iman dari para sahabat, salah satunya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, beliau tetap kekeh dengan pendiriannya, tetap kekeh dengan keimanannya, dengan keislamannya. Ya, yang ketika dipaksa untuk kufur lagi, beliau mengatakan apa? Ahad. Ya, tetap pendiriannya di atas iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Ya, karena faktor itulah kemudian
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya untuk meninggalkan Makkah menuju Madinah. Ya, dan disitulah di Madinah dimulailah pembangunan peradaban Islam. Dimulai dari pembangunan Masjid Quba. Ya, Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Ya, kalau tadi kita sebutkan bahwa Masjidil Haram adalah masjid yang pertama kali dibangun untuk manusia secara umum, maka Masjid Quba yang berada di Madinah adalah masjid yang pertama kali dibangun di dalam masa Islam. Kemudian ada setelahnya Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi inilah yang kemudian disebut dengan Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian beliau sabdakan bahwa sholat di masjidku ini, yaitu di Masjid Nabawi, itu ka'alfis sholah, sebanding dengan nilai 1000 kali sholat di masjid selain Masjid Nabawi, kecuali kalau dibandingkan dengan Masjidil Haram. Adapun Masjidil Haram senilai berapa? 100.000 kali sholat. Jadi 1000 kali sholat, ya. Kalau perbandingannya antara Masjid Nabawi dan masjid-masjid lain, Masjid Baitus Sakinah ya misalnya, kita satu sholat saja itu bernilai 1000 kali sholat di masjid ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pahalanya akan disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Ya, kalau tidak kemudian Allah berikan ganjarannya di dunia, maka Allah akan simpankan ganjaran itu nanti ketika di akhirat. Dan tentu di akhirat nanti kelak kita akan lebih butuh, Ibu Bapak sekalian, ya, dengan ganjaran-ganjaran, dengan penghapusan dosa. Karena memang ketika di hari kiamat nanti itu adalah suatu keadaan yang sangat mencekam, di mana orang-orang ini sangat butuh sekecil kebaikan apapun, ya, seberat seringan kebaikan apapun itu nanti mereka akan rindukan, mereka akan nantikan itu semuanya di hari kiamat. Jadi, maka 1000 kali sholat ini nilainya luar biasa sekali, apalagi di Masjidil Haram. Rasulullah SAW mengatakan sholat di masjidku ini senilai dengan 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lipat. Ini adalah keutamaan yang paling utama di antara keutamaan-keutamaan lain, di mana di Makkah dan Madinah terdapat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang sholat di dalamnya sangat spesial. Sholat di dalamnya sangat spesial, dan inilah yang tentunya dicari oleh umat muslim di seluruh dunia. Selain di Mekah itu akan diadakan atau dilaksanakan ibadah haji, ya, tentunya jamaah haji yang biasa datang, ya, kita jamaah Indonesia itu datang ke Makkah Madinah itu durasinya cukup panjang, 40 hari biasanya, ya. Kalau ada saudara atau bapak ibu yang dulu sudah pernah tindak haji, maka kita ketahui bahwa durasi tinggal di sana itu sampai 40 hari. Sedangkan prosesi haji itu selesai berapa hari, Bapak Ibu sekalian? Mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu sudah terakhir prosesi haji. Jadi hanya 5 hari prosesi haji. Selebihnya ngapain? Gitu ya. Selebihnya apa yang dilakukan oleh jamaah haji? Ya memanfaatkan ini tadi, memanfaatkan keberadaan mereka di Makkah maupun Madinah untuk sering-sering melaksanakan sholat, ya, entah itu sholat fardu, dan ini tentunya adalah ibadah yang paling afdol. Ya, jangan sampai ada yang membalik-balik atau salah persepsi, ya, tentang ibadah yang paling afdol itu ibadah apa? Ya ibadah-ibadah wajib. Ya ibadah-ibadah wajib, ya sholat 5 waktu ini. Kalau puasa ya puasa Ramadan. Kalau ada yang puasa nazar, ya puasa nazar itulah yang paling afdol untuk ditunaikan, ya, untuk disempurnakan. Ya. Adapun sholat malam, sholat duha, ini tentu ganjarannya sangat besar, ya. Bahkan sholat malam itu adalah da'bus salihina man qablana, adalah jalan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh zaman dahulu itu pasti sudah, kalau masalah sholat malam itu sudah pastilah, gampangannya seperti itu.
Nah, kalau mau jadi orang-orang soleh seperti mereka, apa yang harus kita lakukan? Ya paling tidak kita berusaha, berupaya untuk melaksanakan sholat malam juga. Nah, dengan keagungan sholat malam ini pun ternyata masih belum sebanding dengan sholat-sholat fardu. Karena sekali lagi keutamaan sholat fardu ini tidak bisa dikalahkan oleh keutamaan sholat-sholat sunnah. Inilah yang dilakukan oleh banyak jamaah umroh adalah melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah di Makkah maupun Madinah, di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Ini adalah keutamaan yang pertama, ibu bapak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat di Makkah atau di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, ya, itu bernilai jauh lebih banyak daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Ya, sekali lagi semoga Allah mentakdirkan kita sekalian untuk bisa datang, ya, berumrah maupun berhaji dan melaksanakan sholat di dua masjid tersebut. Kemudian ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, di antara keutamaan-keutamaan lain adalah bahwa Madinah ini merupakan tempat kembalinya iman seorang muslim, tempat kembalinya keimanan seorang muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam satu hadis, beliau mengatakan, innal imana, sesungguhnya keimanan seorang muslim itu layak rizu ilal Madinah, akan kembali ke Madinah. Keimanan seorang muslim itu akan kembali ke mana? Ke Madinah. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, seperti halnya seekor ular, ya. Seekor ular itu, ular punya sarang, Pak, ya. Biasanya bolongan-bolongan atau tempat-tempat lain tergantung jenis ularnya, tergantung spesies ularnya. Ular ini akan keluar dari sarangnya. Tapi bagaimanapun dia keluar dari sarangnya, dia akan selalu kembali ke sarangnya lagi. Selalu kembali ke sarangnya lagi, atau akan selalu berkeinginan untuk kembali ke sarangnya lagi. Inilah sebenarnya keadaan keimanan seorang muslim. Kita jauh dari Madinah, kita jauh dari Makkah, kok ada saja kerinduan, keinginan yang sangat besar. Ya, ini tergantung dari satu orang dan yang lain. Ada saja rasa ingin, ada aja rasa rindu untuk mengunjungi Makkah ataupun Madinah, mengunjungi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, dan ini khususnya kita katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang sudah pernah berkunjung. Nah, ini kita bukan melakukan riset, ya, tapi yang sudah kita pernah jumpai, ya, orang-orang di lapangan yang pernah tindak umroh, pernah tindak haji, itu hampir mustahil tidak pengen kembali lagi ke Madinah dari yang pernah kita temui. Ya, inilah salah satu bukti kebenaran sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hati kita umat Muslim itu selalu ada kerinduan, keinginan untuk kembali atau untuk mengunjungi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau ada yang nggak rindu, kok ada yang nggak pengen, itu bagaimana statusnya? Oh, mungkin dia belum tahu tentang Madinah Al-Munawwarah. Nah, maka dari itu salah satu kajian kita pada pagi hari ini adalah dengan tujuan untuk mengenalkan lebih dekat ibu bapak sekalian kepada dua kota suci Makkah dan Madinah. Ya, karena tentu orang yang tidak mengetahui tentang hakikat sesuatu tidak akan mencintai hal tersebut. Ini sudah logikanya seperti itu, ya, logikanya seperti itu. Inilah diantara keutamaan Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa keimanan seorang muslim akan kembali ke Madinah, ya, akan kembali ke Madinah. Artinya ini juga sebagai salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Madinah, ya. Tentunya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian agama kita, agama Islam. Tidak seperti agama-agama samawi lain, ya, Yahud ataupun Nasara, ya, yang Allah Subhanahu wa taala dulu turunkan dari langit kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa, tetapi kemurniannya apakah Allah menjaminnya sampai detik ini? Tidak. Ya, Allah tidak menjamin kemurnian agama tersebut sampai
hari kita ini, ya. Beda dengan agama kita Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurniannya sampai hari ini. Dan itulah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa keimanan seorang muslim itu akan kembali ke Madinah, maka beliau juga mengisyaratkan, ya, bahwa kemurnian agama Islam itu juga nampaknya ada di Madinah, karena keimanan akan kembali ke Madinah. Jadi bagaimana jika keimanan kembali ke Madinah, tetapi apa yang ada di Madinah dari ajaran-ajarannya, dari akidah-akidahnya itu adalah akidah yang melenceng? Tidak. Maka ini adalah salah satu isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah juga akan menjaga Madinah. Allah juga akan menjaga kemurnian ajaran-ajaran yang mayoritas diajarkan di Madinah Munawwarah. Ini adalah salah satu penjagaan juga, bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Madinah, bahwa Allah menjaga kemurnian agamanya juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya ada banyak hadis-hadis, ya, yang menyatakan tentang keutamaan Makkah ataupun keutamaan Madinah, ya, tetapi kita akan menyebutkan beberapa saja. Itu salah satu yang kita sebutkan tadi. Kemudian tentang keutamaan Makkah, tentu Makkah di sini posisi atau statusnya adalah lebih afdal daripada Madinah Munawwarah. Jadi statusnya adalah lebih afdal, lebih utama daripada Madinah Munawwarah. Dahulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, ya. Kemudian sebelum beliau berhijrah, beliau mengatakan kepada Makkah, "Innaki la khairu ardillah." Rasul mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Makkah, ya, seakan-akan berbicara kepada kota Makkah itu. Dan tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kota Makkah, karena disitulah beliau lahir, disitulah beliau tumbuh, disitulah beliau bertemu dengan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, yang walaupun sepeninggalan beliau, kecintaan beliau itu masih subur. Bahkan pernah satu saat Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu dengan siapa? Dengan Khadijah, dengan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah, walaupun Khadijah sudah lama meninggal, ya. Tapi karena kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah sangat besar sekali, sampai-sampai pernah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu dengan besarnya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Khadijah. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, ya, menghadapi cercaan kaum musyrikin, ya, yang kemudian sangat disupport atau sangat dibantu oleh istri tercintanya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian juga selain daripada Khadijah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga banyak dilindungi dan banyak dibantu oleh pamannya Abu Thalib. Intinya disitulah tambatan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terpaksa untuk meninggalkan Makkah, untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala berhijrah, beliau mengatakan kepada Makkah ini, "Innaki la khairu ardillah." Sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah sebaik-baik bumi Allah Subhanahu wa taala, dan adalah belahan bumi yang paling aku cintai. Belahan bumi yang paling aku cintai. Kalau saja Allah tidak memerintahkanku untuk meninggalkanmu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menggambarkan bentuk cinta beliau terhadap Makkah Al-Mukarramah. Maka di sini para ulama menjelaskan dari nas hadis ini, dari redaksi hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa Makkah adalah lebih afdal atau lebih utama daripada Madinah, ya, karena di situ Rasul betul-betul menyatakan bahwa Makkah adalah sebaik-baik belahan bumi yang ada di dunia ini, sebaik-baik belahan bumi yang ada di dunia ini. Ya, ini adalah salah satu hadis tentang keutamaan Makkah, walaupun di sana ada beberapa pendapat lain dari kalangan ulama yang menyatakan bahwa Madinah lebih afdal daripada Makkah dan seterusnya, ya. Tapi ini adalah khilaf yang dalam hal furu', ya, dalam masail furu'iyah atau
masalah atau problem-problem yang cabang, ya, sifatnya cabang. Kemudian Ibu Bapak sekalian, kita akan singgung sedikit tentang keadaan menuntut ilmu di sana, di Makkah maupun Madinah Munawwarah. Tentunya kita ketahui juga bahwa banyak sekali tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh kita di Indonesia itu yang menuntut ilmunya dahulu di Makkah maupun Madinah, ya. Kita ketahui di antara dua ormas besar di Indonesia ini ada PP Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, yang ternyata para pendirinya pun itu berangkat dari belajar di Makkah Al-Mukarramah, ya. Belajar dari Makkah atau belajar di Makkah Al-Mukarramah. Dan ini kita pengen sampaikan sependek pengalaman kita di Madinah, ya, tentang belajar di sana, tentang menuntut ilmu di sana, ya, barangkali ini bisa menjadi motivasi bagi bapak-bapak sekalian, barangkali ibu-ibu sekalian, untuk mengarahkan keponakannya, mengarahkan putranya untuk nantinya apa? Untuk nantinya berusaha atau berupaya untuk bisa melanjutkan studi di sana. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan penjagaan Allah yang tadi kita sampaikan, bahwa Allah menjaga agama, kemurnian agama ini, ya, kemurnian agama Islam ini, ya. Yang kita pengen garis bawahi adalah bahwa Makkah Madinah ini adalah tempat turunnya wahyu. Tempat turunnya wahyu. Al-Qur'an itu turunnya di mana, Pak? Di Mekah maupun Madinah, ya kan? Mayoritasnya di Mekah maupun Madinah. Dan dalam fase Makkah maupun fase Madinah. Fase Makkah itu berarti fase sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi ketika Rasul SAW berada di Mekah, itu dinamakan fase Makkah. Sebelum beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, itu adalah fase Makkah. Dan disitulah banyak diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada fase inilah banyak diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang karakteristiknya lebih kepada penguatan akidah, keimanan, ya, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bentuk menduakan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa sih, Bapak Ibu sekalian? Atau yang singkatnya kita sebut syirik. Syirik itu bentuknya seperti apa sih? Oh, ternyata syirik itu bentuknya banyak sekali, ya. Bentuknya banyak sekali, atau praktek-praktek kesyirikan itu ternyata bentuknya banyak sekali. Dan mayoritas kesyirikan-kesyirikan yang kita dapati ada di waktu kita ini sekarang ini, itu dahulu ketika zamannya kafir Quraisy itu sudah dilakukan. Musyrikin dari kalangan kafir Quraisy itu sudah dilakukan juga, ya. Misal seperti menyembah berhala. Nah, ternyata di di waktu-waktu ini atau di ya sekarang ini masih saja ada yang menyembah berhala. Barangkali berhalanya tidak selalu berbentuk patung, ya. Berbentuk patung, bisa jadi berbentuk pohon, bisa jadi berbentuk apa? Batu, ya. Berbentuk batu yang kemudian dikultuskan, dikeramatkan, yang kemudian ditakuti, sehingga beberapa orang kemudian mempersembahkan apa? Kurban. Kurban itu tidak melulu kambing, sapi, gitu Pak, ya. Bahkan ada satu kisah Ibu Bapak sekalian. Seorang yang dahulu itu akan melintas suatu tempat. Suatu tempat, tapi di situ dicegah oleh setan untuk melintasi tempat tersebut. Kemudian disyaratkan, kalau kamu mau lewat, silahkan korbankan sesuatu. Nyuwun sewu, berkorban menyembelih hewan atau menyembelih sapi, menyembelih kambing, ya, berkorban, untuk niat berkorban. Itu kekhususan Allah atau bukan? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya kalau kita ingin mengorbankan sesuatu, maka harusnya itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkorban itu adalah satu contoh ibadah. Ya, kita alhamdulillah ada syariat ibadah berkorban setiap hari Idul Adha. Ya, itu tentunya sembelihan kita persembahkan kepada siapa? Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena berkorban itu tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin intinya di situ. Nah, si orang laki-laki ini yang akan melewati satu tempat itu tidak dipersilahkan kecuali dia mengorbankan sesuatu. Ya. Tapi dia mengatakan ketika dia diminta untuk mengorbankan sesuatu, aku tidak punya sesuatu untuk bisa dikorbankan. Kemudian setan ini katakan qarrib walau dzubaban. Berkorbanlah walaupun dengan seekor laler. Dzubab itu laler. Seekor lalat. Berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka dia berkorban dengan seekor lalat itu. Nah, ini kisah ini Bapak Ibu sekalian dijelaskan para ulama bahwa ini adalah salah satu bentuk kesyirikan, ya, di mana dia berkorban kepada selain Allah. Bukan bentuk objek korbannya yang dihitung, ya, bukan kecil besarnya hewan yang dikorbankan, tetapi niat berkorban itu dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, maka orang yang seperti ini dihukumi kufur, dihukumi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya itu salah satu bentuk kesyirikan yang tentunya ini bisa menghapus, berpotensi besar menghapus segala amal perbuatan kita. Ya, maka ketika di fase Makkah itulah Allah Subhanahu wa taala menanamkan betul-betul, ya, lewat wahyu-wahyunya yang beliau Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, menanamkan betul keimanan, bab-bab keimanan dan bab-bab akidah, ya, sehingga para muhajirin ini tidak bisa disangkal akidahnya. Jadi akidahnya kuat, ya, akidahnya kokoh, ya, itu adalah salah satu ciri-ciri orang-orang muhajirin, ya. Maka tidak ditemukan ketika fase Makkah ini ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu apa, Pak Ibu? Etok-etoknya Islam tapi pada hakikatnya dia kafir. Iya, dia mengucapkan syahadat, ikut sholat, ya, tapi untuk apa dia melaksanakan itu semuanya? Untuk mendapatkan manfaat dari orang-orang muslim yang ada di sekitar, mendapatkan manfaat dari orang-orang muslim yang ada di sekitar dan menghindari madharat dari orang-orang muslim di sekitar. Makanya dia etok-etoknya muslim, ikut syahadat, ikut sholat, tetapi hatinya itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu tidak ada di Mekah, adanya ketika di Madinah, ya, adanya di Madinah. Maka ketika fase Makkah itu betul-betul ya Islam ya kafir sudah. Ya orang-orang muslim, yang orang-orang mukmin atau orang-orang kafir Quraisy, nggak ada yang seperti ada di tengah-tengah, itu nggak ada di situ. Ya, nggak ada seperti orang-orang munafik yang muncul ketika fase Madinah. Nah, di fase Makkah inilah turunnya wahyu, ibu bapak sekalian. Begitu juga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke Madinah, mulailah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ya, secara bertahap syariat-syariatnya, tata cara untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, halal haram, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayatnya yang Allah turunkan di fase Madinah sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dua tempat inilah, di dua kota inilah turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabat yang ada ketika itu, ya. Kemudian para sahabat mengajarkannya lagi kepada murid-muridnya, yaitu para tabi'in, yang kemudian para tabi'in ini mengajarkan lagi kepada murid-muridnya, yang kemudian murid-muridnya disebut dengan atba tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dan tiga generasi inilah yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan dan menyatakan sebagai sebaik-baik generasi. Khairul quruni, itu sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, walladzina min ba'dihim, ya, yang datang setelahnya yaitu tabi'in,
dan generasi yang datang setelahnya, yaitu para tabi'ut tabi'in. Dan ilmu-ilmu mereka ini diwarisi turun temurun Bapak Ibu sekalian oleh para ulama, ya, dari imam 4 madhab, ya, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an. Itu diwarisi kemudian diturunkan kepada murid-murid selanjutnya, dan itu turun temurun ilmu-ilmu tersebut, ya, diturunkan melalui talaki, metode talaki. Talaki itu ya guru murid duduk bareng, ya, kemudian membacakan ilmu atau menyampaikan ilmu, si murid kemudian mencatat dan bertanya, diskusi dan seterusnya, ya. Itu adalah metode talaki, sehingga ilmu-ilmu para a'immah atau para imam-imam ini kemudian termaktub dalam kitab-kitab. Nah, itu adalah salah satu di antara kerjaan atau yang dilakukan oleh para murid-muridnya, menulis ilmu dari guru-gurunya. Yang hal tersebut alhamdulillah Allah jaga tradisi itu, ya, tradisi menuntut ilmu secara talaki turun sampai sekarang di masa kita ini, ya. Dan di Mekah dan Madinah itu masih sangat lestari sekali, ya, masih sangat lestari sekali tradisi keilmuan yang seperti ini, ya. Jadi katakan saja gampangnya di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram itu selalu diadakan kajian-kajian ilmu, kajian-kajian ilmiah yang membahas banyak sekali, ya, entah itu ada fikih, ada tauhid, ada usul fiqh, ada hadis dan seterusnya. Dan itu dilakukan secara talaki seperti itu, bermulazamah, ya, para murid-murid bermulazamah, bertalaki kepada para masyayikh di sana, ya. Dan ilmu yang mereka sampaikan juga itu ilmu yang turun temurun dari para ulama terdahulu. Tadi kita sampaikan bahwa para murid itu dahulu ketika bertalaki dengan guru-gurunya, dengan syekh-syekhnya, itu mereka banyak menulis ilmu, dan yang mereka tuliskan inilah yang kemudian terjaga, alhamdulillah, sebagian terjaga tentunya dan sebagian lagi hilang. Itu sangat disayangkan sekali, yang kemudian sampai sekarang ini kita mendapati banyak sekali kitab-kitab para ulama yang itu ditulis sejak tahun 300 Hijriah misalnya, 300 Hijriah, yang sudah ditulis oleh ulama yang meninggal pada masa 4 Hijriah, 6 Hijriah dan seterusnya. Ini adalah rentan waktu yang cukup lama, ya, rentan waktu yang cukup lama. Dan ternyata kemurnian ajaran itu masih terjaga sampai sekarang, ya. Bahkan ada satu kitab, Ibu Bapak sekalian, ada satu kitab yang kitab ini dinamakan dengan Tadwin Sunnah, Tadwin al-Aqidah, apa seperti itu, Tadwin al-Aqidah. Di situ si penulis ini mencoba untuk mengumpulkan, ya, buku-buku dan diruntut secara historis. Jadi buku-buku dari yang terdaftar dari tahun 200 Hijriah misalnya, ini kontennya apa saja, ya. Ini secara khusus kita sampaikan pada bab-bab akidahnya. Ada kitab namanya As-Sunnah punya Mizzi, kemudian As-Sunnah punya siapa, Asy-Syariah dan seterusnya. Ya, maka si penulis ini mencoba untuk mengumpulkan buku-buku yang berbicara tentang akidah dari zaman yang paling awal dia bisa temukan. Jadi dicocokkan pada tahun 200 Hijriah ini kontennya seperti apa, akidahnya ini seperti apa. Oh, memerintahkan tentang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memerintahkan tentang mencintai para sahabat. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum itu adalah generasi terbaik, dan tidak boleh seorang pun untuk mencela sahabat. Jadi tidak boleh ada orang yang mencela sahabat. Ini adalah akidah, ya. Dan yang menyelisihi, ya, yang menyelisihi akidah ini adalah, kita tahu, ya, ada sekelompok, ada satu komunitas, ya, yang selalu apa? Yang selalu mencela para sahabat. Jangan mencela, mengkafirkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikafirkan, katanya dikafir. Abu Bakar ini kafir. Umar ini kafir. Gitu ya. Utsman ini kafir dan seterusnya, kecuali Ali tentunya, ya. Ya. Ada satu kelompok yang mengatakan seperti itu. Maka di sini ditelitilah itu konten-konten dari
buku-buku yang sudah ditulis itu, ya, tentang tauhid, bagaimana kita harus bertauhid. Bukan hanya tauhid itu bukan hanya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha menciptakan, yang Maha memelihara, yang Maha memberi rizki, bukan hanya itu. Itu adalah satu bagian, ya, di antara tauhid yang harus kita imani. Tetapi ada juga tauhid yang di dalam Al-Qur'an sangat jelas sekali Allah menjelaskan, ya, bahwa kita ini seorang hamba, kalau kita sudah mengimani bahwa Allah adalah yang Maha Esa dan seterusnya, Allah Maha menciptakan, maka ada konsekuensinya. Apa itu? Ya, kalau ibadah, kita melakukan ibadah itu hanya harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sekarang sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti mempersembahkan sajen misalnya. Nyuwun sewu, dan ini ternyata masih lestari juga di kebiasaan atau uruf, ya, uruf masyarakat kita, ya. Sajen untuk pohon keramat tadi yang kita sampaikan, ada pohon yang dikeramatkan atau ada batu besar yang dikeramatkan, kemudian dipersembahkan sajen untuk apa? Agar jinnya atau agar setannya tidak mengganggu kita. Ini adalah satu bentuk pengorbanan yang harusnya ini hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan atau sebaliknya tauhid. Kosok baleni tauhid itu adalah syirik itu tadi, ya. Maka ini yang harus kita jauhi, ya. Itu tadi. Kemudian pada tahun 300 Hijriah ternyata ada juga kitab atau yang isinya akidah, dan itu sama dengan apa yang ada ketika pada tahun 200 Hijriah dan seterusnya. Dan itu secara historis itu silsilahnya nyambung semuanya. Secara historis itu silsilahnya nyambung semuanya, ya. Yaitu tadi konten umumnya ya tentang tauhid itu tadi, tentang tauhid akidah, tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia, mempunyai nama-nama yang indah, ya. Bagaimana cara kita mengimaninya, detail-detailnya bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya kita beriman kepada takdir. Nah, ini nampaknya adalah pembahasan-pembahasan yang cukup penting untuk satu saat dikaji, ya. Jadi pembahasan rukun iman, tapi secara mendetail, ya. Iman kepada Allah itu konsekuensinya apa saja, artinya apa saja. Kalau kita kan taunya rukun iman ada 5, ya Mbak, ya Bu, ya. Rukun iman ada 6. Salah. Ya, rukun iman ada 6. Ya, iman kepada Allah dan seterusnya. Nanti itu dibedah satu-satu, ya. Karena tentunya pada sekarang ini banyak pemikiran-pemikiran yang ternyata jauh dari pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Di dalam bab takdir misalnya saja. Bab takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita seorang muslim seharusnya mengimaninya? Apakah kita mengatakan, oh kita ini kan sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini sudah nggak punya kehendak, apa yang kita lakukan, kebaikan atau keburukan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa apa-apa. Nah, kelihatannya benar Bu, nggih? Nggih, kelihatannya benar, nggih. Tapi kalau kita telisik lebih detail lagi, ini salah. Ya. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ini seakan-akan kita menyalahkan Allah atas keburukan yang kita lakukan. Betul atau enggak? Betul, nggih? Oh, kita kan sudah ditakdirkan kok, kita kita berbuat dosa pun kita sudah ditakdirkan dan lain sebagainya. Jadi ini kemudian melahirkan apa? Melahirkan rasa tidak bersalah untuk melakukan dosa. Dan ini adalah akidah yang salah di dalam bab takdir. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pada nyatanya itu sudah memberikan kita apa? Masyiah. Memberikan kita kehendak. Kita itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa berkehendak. Ya. Jenengan kesini atas dorongan siapa ini Bapak Ibu? Atas undangan Mas Hasan atau atas keinginan sendiri? Sebagian atas keinginan sendiri. Maka itu bukti bahwa manusia itu juga berkehendak, bisa memilih, bisa belajar yang baik dan benar, yang baik, yang mana yang salah, kemudian bisa memilih. Tetapi pilihan manusia itu selalu tergantung dengan
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah berkeinginan ke sini, ternyata pas di tengah jalan kebanan misalnya, terus nggak sampai sini. Maka itu kita sudah punya keinginan, ada keinginan untuk melakukan sesuatu, ya ada kehendak, tetapi ternyata kehendak kita terbatas dengan kehendak Allah dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh di dalam detail-detail di dalam bab akidah, bab qadar misalnya. Dan itu di dalam buku-buku tadi yang kami sampaikan, silsilah al-aqidah itu, silsilah al-aqidah ternyata dari masa ke masa itu kontennya itu sama. Artinya apa? Artinya ini menjelaskan secara historis. Tentunya sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian, tanpa keterangan historis pun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan, hadis-hadis pun sudah menjelaskan di situ. Tetapi adanya bukti historis, ya, buku-buku ya yang diterbitkan, buku-buku yang ditulis oleh para ulama dan kontennya itu sama dari generasi ke generasi dalam bab akidah, itu semakin meyakinkan kita, ya, bahwa akidah atau ajaran Islam inilah yang benar, gitu ya. Dan alhamdulillah buku-buku yang tadi kita sampaikan, ya akidah, buku-buku akidah, ya buku-buku akidah yang tadi kita sampaikan, konten-konten akidah yang tadi kita sampaikan, buku-bukunya masih lestari diajarkan di Madinah maupun di Mekah. Jadi mungkin logikanya ya karena Islam itu turunnya di Mekah dan di Madinah, seakan-akan kita mengatakan bahwa air tuknya itu ya di sana gitu Bu, mata airnya itu ya di sana. Jadi air yang keluar langsung dari mata air tentunya kita tahu ya karakternya jernih, masih segar, bening, ya bisa dikonsumsi biasanya, menyehatkan, ya dan seterusnya. Berbeda dengan air yang sudah berjalan sekian ratus ribu kilometer. Ya tentunya air yang sudah jalan menjauh dari mata airnya itu apa? Semakin berpotensi untuk kena kotoran-kotoran, ngoten nggih. Semakin berpotensi untuk kena ya ini tadi kotoran-kotoran, terkontaminasi dengan hal-hal yang jelek. Nah, itu semakin berpotensi seperti itu. Nah, ini nampaknya logika ini juga walaupun tidak 100% tepat, tapi kita bisa tempelkan kepada Makkah Madinah saat ini, walaupun memang secara umum setelah kenabian Rasulullah SAW dan peninggal beliau 1400 abad yang lalu, 1400 abad yang lalu itu banyak sekali masuk ke dalam Islam hal-hal yang bukan dari Islam, sehingga sedikit banyak merubah. Tetapi kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah sendirilah yang akan menjaga kemurnian agama ini. Ya. Maka dari itu pastilah di antara sekian banyak misalnya katakan pemikiran sekian banyak yang ada dan itu sudah terkontaminasi, sudah terkontaminasi, Islamnya sudah terkontaminasi dengan hal tersebut, tapi pasti masih ada Islam yang murni. Itulah yang kita cari sekarang ini, ya, karena Islam yang murni inilah yang akan menyelamatkan kita. Ajaran-ajarannya yang murni inilah yang kita pegang dan kita harapkan bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kemurnian, salah satu bukti atau argumentasi kemurnian Islam yang nampaknya kita bisa dapatkan juga di Makkah dan di Madinah. Walaupun ya kemurnian Islam tidak hanya di situ, betul. Di tempat-tempat lain selama itu mengajarkan akidah yang tadi kita sampaikan, itu kita sampaikan juga bahwa Islam yang seperti itu adalah Islam yang murni. Maka inilah salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala tentang terhadap Makkah dan Madinah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian akidahnya yang ada di sana. Juga Allah Subhanahu wa taala menjaga Makkah dan Madinah dari apa? Dari Dajjal. Dari apa, Bu? Dari Dajjal. Dajjal itu apa? Monster, nggih. Dulu waktu kami masih kecil mendengar kisah atau kabar tentang Dajjal itu yang ada di pikiran kita tuh, Dajjal itu seperti monster besar dan seterusnya. Oh, ternyata enggak. Dajjal itu ya seperti kita manusia
manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan kekuatan yang lebih, berikan kelebihan. Berikan kelebihan. Tetapi kelebihan ini, ya, kelebihan ini yang kemudian nanti dipakai oleh Dajjal untuk apa? Untuk mengajak kita, mengajak orang-orang umat manusia mengikuti dia. Rasul mengatakan barang siapa yang mengikuti Dajjal atau ikut ke dalam surganya Dajjal, maka hakikatnya itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menghindari Dajjal, ya, menghindari Dajjal atau masuk ke dalam neraka Dajjal, maka hakikatnya itu adalah dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Madinah ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal. Begitu juga Makkah Al-Mukarramah. Ya, Dajjal itu nggak bisa masuk di sana. Ya. Dajjal itu tidak merusak kemudian sampai menghancurkan bangunan-bangunan itu, membunuh, itu tidak seperti itu. Ya, gambaran fitnah Dajjal itu bukan seperti itu. Tapi fitnah yang disampaikan itu adalah berkaitan dengan fitnah-fitnah syubhat. Ya, Dajjal itu menyampaikan syubhat-syubhat. Kemudian dengan kelebihan yang Allah berikan itu, dia bisa menarik massa. Ya. Maka kita butuh sekali ilmu, ya, dan butuh sekali untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari fitnah Dajjal. Ya. Dan ini fitnahnya tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, berharaplah jangan ketemu Dajjal. Ya, seperti itu. Karena kita nggak tahu sebesar apa sih keimanan kita, sekuat apa sih keimanan kita. Sehingga kalau betul-betul kita dihadapkan kepada Dajjal, di depan Dajjal, apakah keimanan kita itu betul-betul masih bisa kokoh, masih bisa utuh, itu kita nggak ada yang bisa jamin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu selalu mengajarkan para sahabat untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid Dajjal. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Nah, Dajjal ini tidak bisa masuk Makkah Madinah, tidak bisa menebar syubhat di Makkah maupun di Madinah. Ya, karena di setiap sudut Makkah maupun di sudut Madinah itu ada malaikat yang menjaga, ada malaikat yang menjaga Makkah dan Madinah ini dari Dajjal tersebut untuk bisa masuk. Nampaknya Ibu Bapak sekalian, ini sudah. Nampaknya Ibu Bapak sekalian, ini yang kurang lebih bisa kami sampaikan. Tentunya harapan kita ini bisa memotivasi kita. Yang pertama untuk lebih mengetahui tentang Makkah dan Madinah, lebih mencintai tentang Makkah dan Madinah, karena tentunya sekali lagi ini simbol dan Allah selalu menjaga Makkah dan Madinah. Ya. Bahkan Allah juga mengancam orang-orang yang berbuat dalam bahasa mudahnya, berbuat atau beramal dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatsa fiha hadatsan, barang siapa yang membuat hal-hal baru di Madinah itu, ya, Makkah maupun Madinah, membuat hal-hal baru. Misalnya kita sudah diperintahkan untuk sholat 5 waktu, kemudian ada sholat sunnah yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok kita masih belum puas dengan ajaran Rasul sehingga membuat hal-hal yang baru, berinovasi di dalam beribadah, di dalam beragama. Boleh nggak Bu berinovasi ini, Bu? Berinovasi itu boleh nggak? Boleh, tetapi dalam hal tertentu, tidak dalam semua hal. Berinovasi dalam dunia kita itu diperintahkan. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antum a'lam bi umuri dunyaku. Kalian lebih mengetahui tentang perkara-perkara dunia kalian. Misalnya teknologi, HP, ini kan selalu berinovasi mereka. Samsung dan seterusnya, wah, sebut merek lagi. Ini selalu berinovasi untuk menghadirkan teknologi-teknologi yang lebih canggih. Dan ini boleh-boleh saja. Tetapi yang tidak boleh apa? Berinovasi di dalam agama. Artinya agama itu sudah sempurna, sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan semuanya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada kejelekan sekecil apapun kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita dari hal tersebut. Jadi ini sudah sempurna. Sholat, tata cara sholat itu sudah sempurna, Ibu Bapak sekalian. Tata cara saum, ibadah saum itu sudah sempurna. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan berinovasi di dalam agama. Ancamannya apa kalau berinovasi di dalam agama?
ya di Makkah, di Madinah ini tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdatsa fiha hadatsan. Barang siapa yang melakukan hal-hal baru. Kita taunya ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ada sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, sholat witir dan seterusnya. Kok ada sholat-sholat yang lain misalnya, ya yang tidak ada dulunya kok kita buat-buat. Nah itu ini terancam. Ya terancam atau zikir-zikir. Nah beberapa waktu lalu ini menarik ini Bapak Ibu sekalian, ada beredar video ini tepatnya di depan Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu adalah masjid yang di sebelah barat agak selatan Masjid Nabawi, ya itu tapi masih di area itu, dekat area pelataran Masjid Nabawi, keluar sedikit itu ada Masjid Ghamamah. Sejarahnya dulu Masjid Ghamamah itu adalah tempat dilaksanakannya sholat id, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dinaungi oleh awan, maka disebut dengan Ghamamah. Ya, di situ ada sekelompok, dan ternyata itu orang Indonesia, sangat disayangkan itu orang-orang Indonesia. Mereka berzikir tapi dengan tata cara, kemudian hay'ah atau apa ya, dengan kelakuan yang sedikit aneh gitu. Jadi zikirnya itu zikir aneh, dan kalau kita runtut, kalau kita teliti lagi, apakah zikir atau tata cara ibadah yang seperti ini ada landasannya atau enggak? Ternyata enggak ada yang seperti itu. Sampai itu di video, orang-orang Arab pada bingung itu. Ya, orang-orang pada bingung, makanya sampai di video dan tersebar luas. Sampai pemerintah atau yang bertugas di Masjid Nabawi pun itu menangkap salah satu leadernya seperti itu untuk diamankan, dimintai keterangan. Nah, bahkan di luar peraturan negara pun Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa hal-hal yang semacam ini itu ancamannya tidak ringan. Melakukan hal-hal yang di luar tuntunan Rasulullah SAW di sana, itu tidak ringan. Di situ man ahdatsa hadatsan au awa muhdisan. Bukan hanya orang yang melakukan, tetapi orang yang membantu untuk melakukan, orang yang memfasilitasi untuk melakukan, orang yang melindungi orang lain untuk melakukan inovasi-inovasi tersebut apa? Fa'alaihi laknatullah. Maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok Allah sampai melaknat? Ini kan satu hal yang luar biasa parah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, ya. Bahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan ada 99 dan hanya satu yang dibagikan ketika kita berada di dunia, dan itu kita sudah rasakan. Ini satu saja di antara 99 yang ada, satu saja kita merasakan rahmat Allah. Enggak, setiap langkah, setiap detik kita merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kok sampai melaknat seorang hamba? Itu berarti apa yang dilakukan ini sudah sangat parah. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Bukan hanya Allah yang melaknat, tapi malaikat dan orang-orang semuanya la yaqbalu fiha sorfan wala adlan. Ya. Setelahnya Allah tidak akan menerima ibadah-ibadah dia, ibadah entah itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Ya, maka inilah tadi bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala juga, ya, dari amalan-amalan yang sifatnya inovatif, tidak ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak diajarkan oleh para sahabat setelahnya al-khulafa ar-rasyidun. Ya, tetapi baru saja diadakan. Maka ini harus kita hindari dan kita yakini bahwa ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Makkah dan Madinah dari fitnah Dajjal, dari syubhat-syubhatnya Dajjal. Syubhat itu apa, Bu? Syubhat itu adalah hal yang tidak jelas. Kalau halal itu jelas nih, Bu, ya. Yang halal-halal jelas, yang haram-haram juga jelas. Dan yang ada berada di antara dua itu adalah syubhat. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu ini halal apa haram sih, itu syubhat. Nah, kalau ada syubhat yang seperti itu, bagaimana sikap kita seorang muslim? Ya sudah, tinggalkan. Ya, karena barang siapa yang terjebak dalam syubhat, terjatuh dalam syubhat, maka dia akan terjatuh dalam haram. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia akan terselamatkan dari yang
dari yang haram. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan sedikit ya, tentang sedikit saja keutamaan Makkah maupun Madinah, kemudian salah satu atau beberapa hal yang menjadi penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dua kota suci ini ya, kota yang selalu kita rindukan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalau kita sering berdoa ya, dan kita banyak meminta, maka jadikan salah satu permintaan kita ini, Bapak sekalian, jadikan salah satu permintaan kita ini agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke Makkah dan Madinah ya, untuk melaksanakan haji ya, melaksanakan umrah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan maka itu datangnya dari kami dan dari syaitan. Kalau ada kebaikan dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Arfa TV.